Halo Mak Syai, selamat datang di podcast Mak Strong. Podcastnya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel. Sebelumnya kami rekomendasikan kepada Mak Syai untuk menggunakan headset saat mendengarkan podcast ini. Enjoy Mak Syai! Kembali lagi di podcast Emak Strong, podcastnya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel. Baik, untuk episode kali ini kita bakal membahas isu yang lagi hot banget di dalam media pemberitaan khususnya ya. Karena sekarang lagi ada virus corona dan pastinya sebagai emak-emak nih, kita pasti harus tahu bagaimana cara menjaga keluarga kita dari virus yang sedang booming ini. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang ahli di bidang herbal medicine yang bisa kita jadikan rujukan supaya bisa menangkal virus corona dengan pengobatan-pengobatan herbal. Langsung aja deh kalau misalnya kayak gitu kita ngobrol sama pakarnya ya. Saya sudah tersambung dengan Dr. Prapti Utami, MSI, yaitu seorang dokter praktisi herbal medik dan founder dari Herbal Medicine Class. Halo, Dr. Prapti. Halo, Mak Putrena. Panjang banget, Dok. Kita di sini panggilnya Mak Poet Oh, aja. Mak Poet. Oke deh. Iya. Oh, Dok. Oh ya, kita karena dari Mm-mm, emak ke emak, jadinya boleh ya panggil Mak Prapti. boleh. Siap, Mak Prapti. Kita di sini soalnya biasanya narasumbernya juga dipanggilnya Mak gitu loh, Dok. Mak Dok. Mm-mm. Oke, Mak Prapti boleh memperkenalkan diri dulu supaya pendengar Mak Strong bisa kenal lebih dekat dengan Mak Prapti. Oke, halo pendengar Mas Strong. Perkenalkan saya Prapti Utami. Sehari-hari saya memang emaknya anak-anak ya. Di rumah saya punya 3 orang anak dan itu adalah status saya ibu rumah tangga. Dan saya menjadi seorang praktisi herbal medik karena memang memberikan edukasi herbal kepada pasien dengan dasar medis karena saya seorang dokter. Kemudian kegiatan sehari-hari ya mengedukasi gitu karena dokter itu adalah mengajar, dosen seperti itu, memberikan mengajar orang untuk menjadi sehat. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Jadi Mak Prapti ini buka praktek atau gimana, Mak? Membuka konsultasi. Kalau praktek Mm-mm. buka pelang sih enggak, karena lebih kepada apa ya? Kepada sebenarnya yang menyehatkan adalah orang itu sendiri. Saya hanya membantu untuk memberikan memberi masukan, menjadi cermin seperti itu. Sehingga kalaupun datang biasanya dengan appointment supaya pasti ketemu dan ketika mendengar keluhan-keluhan pasien, saya mencoba untuk menjadi cermin dan saya membantu mengarahkan bahwa obatnya itu ada di sekitar kita dan semuanya ditentukan oleh si pasien sendiri karena saya nggak bisa mengobati. Yang mengobati adalah dirinya sendiri karena kita hanya ketemu sebentar. Berikutnya dia mesti hidup bersama dengan keluarganya, tidur, minum air putih juga minum air putih sendiri kan, bukan saya yang Mm-mm. meminumkan. Iya Kemudian benar jenis-jenis benar benar. rempahnya ada di dapur atau ada di lingkungan sekitar. Kalau misalnya ada yang kesulitan, kami ada tim yang bisa membantu untuk mendapatkan herbal-herbal yang diperlukan. Seperti itu ya dok ya. Baik. Nah oke, sekarang kita langsung masuk ke topik aja kali ya dok ya. Karena kita Mm-mm. kan malam ini pembahasannya adalah seputar virus corona yang akhir-akhir ini lagi booming dan bikin Indonesia ini sudah lockdown atau apa nih ya statusnya sebenarnya. Mengkarantina, Mm-mm. kita Mm-mm. disarankan ya untuk mengkarantina diri di rumah kan. Jadi isu ini tuh rasanya sangat-sangat mencekam gitu, membuat membuat suasana sedunia menjadi mencekam. Mungkin bisa Mm-mm.
dijelaskan dulu mungkin supaya semua pendengar Mas Terang bisa paham sebenarnya virus corona ini seperti apa dan membahayakankah Dok si virus ini dan bagaimana Mm-mm. penanganannya? Iya. Jadi namanya saja virus corona. Corona itu seperti mahkota, seperti itu ya. Dan virus ini seperti amplop. Jadi double kalau kita membayangkan tuh ada bungkusnya seperti itu. Dan di sekitarnya itu ada spike-spike, ada apa ya namanya, ada antena-antena Mhm. yang bahan-bahan itu terdiri dari lipoprotein, yaitu lipid itu ada sel-sel dari lipid dan protein. Jadi seperti Lipid itu apa ya, lemak bukan? seperti buletan, ya, Lipid itu lemak bukan? lipid dan protein. Jadi dibungkus oleh lipoprotein dan spike-spike atau antena-antena itu bisa hancur dengan Mhm. pelarut lemak, desinfektan, maupun deterjen. Sehingga Oh. coronavirus yang beramplop ini, kalaupun misalnya kita kena, itu mengapa sekarang kan masih cuci tangan dan karena itu Iya, iya, iya. melarutkan dinding virusnya, Oh. karena memang bisa atau mudah larut dengan pelarut lemak, desinfektan. Jadi kalau misalnya kita cuci piring dengan yang pelarut lemak seperti itu ya, kan pasti Mhm. Iya, ada betul. bahan cuci piring itu akan bersih tangan kita gitu loh. Nah, Oh. sehingga ketika kita memahami hal ini, apa ya, kita tidak perlu takut sampai panik, sampai mencekam gitu ya, karena sebenarnya yang berbahaya itu adalah ketika kita panik, ketika kita mencekam, Mhm. itu ada hormon di dalam tubuh kita itu hormon stres namanya Iya. hormon apa namanya kortisol gitu ya. Nah, ketika Oke. hormon kortisol naik, itu pembuluh darah kita itu kontraksi atau mencengkeram. Sehingga oksigenasi ke otak, ke jantung, ke organ-organ tubuh kita jadi minimal. Maka disitulah kita memulai sakit yang baru gitu. Jadi informasi-informasi yang toksik, yang tidak benar, yang sekiranya tidak berasal dari sumber yang benar, tidak perlu dipikirkan karena akan meningkatkan hormon stres kita. Oh. Kita perlu nggak sih hidup stres? Perlu sekali. Hormon stres sangat diperlukan. Tetapi hanya sesaat saja supaya kita waspada. Oke, oh ada seperti ini. Setelah itu mesti cooling down. Hormonnya Hmm. mesti harus diturunkan dengan lebih tenang, mengerti, menyusun strategi, dan kita sangat menghargai pemerintah karena sudah melakukan tindakan-tindakan diikuti oleh seluruh jajarannya ya, termasuk kita Mhm. sebagai masyarakat. Sebenarnya disinilah peran kita, ketaatan kita kepada peraturan dan kemengertian kita terhadap situasi yang ada. Kalau selama 2 minggu ini kita diminta untuk di rumah, Yap. itu memang untuk membatasi supaya virus itu tidak cepat transmisi Tersebar. atau berpindah seperti itu. Oh, I Jadi see. mengapa 2 minggu? Karena Kenapa, memang Dok? masa inkubasinya 2 minggu. Misalnya Oh, hari oke. ini saya bertemu dengan penderita apa corona atau misalnya di dalam kerumunan kita nggak tahu gitu ya. Nah, Mhm. pada hari pertama saya akan bersin-bersin. Itu hal yang biasa karena itu kan respon tubuh terhadap apa namanya sesuatu yang benda asing seperti itu ya. Kemudian Oke. hari kedua saya akan pilek. Kemudian Oh. hari ketiga keempat saya akan demam. Nah, pada hari kelima demam akan berlanjut sampai pada hari ketujuh itu antibodi kita keluar. Nah, setelah Hmm. antibodi keluar, maka eh, hari pertama sampai hari ketujuh itu adalah masa-masa di mana sel memori itu merekam data. Dia akan Mhm. merekam data, oh ini seperti ini virus corona, maka tubuh kita akan membangun antibodi, akan membangun tentara sampai memuncak pada hari ke-14. Nah, pada hari Oh. ke-14, disitulah kekuatan kita optimal seperti itu. Nah, kemudian akan keluar antibodi spesifik setelahnya sampai pada minggu ketiga. Kalau minggu ketiga kan berarti 14 hari sampai ke hari ke-21 kan ya. Nah, kalau Ya. sudah seperti itu, maka kita sudah lebih kuat. Kita sudah punya antibodi. Ketika kita ketemu Oh. lagi dengan orang yang kena virus corona, saya sudah punya antibodi seperti itu.
Sehingga apa sih yang diperlukan Nah, ketika menghadapi seperti ini? Yang diperlukan adalah kita membangun antibodi kita sendiri. Virus corona nggak ada obatnya. Nggak iya ya. ada obatnya kecuali tubuh kita yang kuat yang bisa melawannya. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya konsep atau gambaran seperti ini, maka kita Mm-mm. akan mengambil tindakan-tindakan ke depan lebih tepat lagi. Oke. Seringkali saya mengatakan, herbal itu hanya satu jeruji roda sepeda. Jeruji yang lain juga sangat banyak perannya. Jadi, eh, jangan berpikir kalau misalnya, oh saya sudah minum jahe dan sebagainya, oke minum jahe, tapi budaya kehidupan di dalam keluarganya bagaimana? Nah, Apakah tetap minum apa namanya pemanis, pemanis nah, buatan? Apakah tetap mengkonsumsi makanan-makanan dengan pewarna buatan, menggunakan penyedap rasa yang semuanya itu memicu peradangan? mm, Peradangan di dalam tubuh kita itulah yang membuat imunitas kita drop seperti itu, Mak Wet. Jadi mantap. apa namanya? Kita mesti memiliki pemahaman yang utuh dulu Yap. supaya kita tenang, supaya kita bisa mengambil keputusan dan tindakan setelahnya seperti itu. Dan kita sudah tahu lah ya, apa namanya, bukan nasihat, tapi pesan-pesan semua orang membroadcast, mau semua mua gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, Mhm. kita mesti mengurangi paparan virusnya dengan hidup sehat. Hidup sehat itu seperti apa sih? Hidup Nah, sehat adalah hidup yang berkeseimbangan, keseimbangan berkeseimbangan. makan dan minum, gitu ya. Yap. Kebutuhan air dipenuhi, misalnya seberapa banyak sih kita kebutuhan air minum kita? Itu kalau Hmm. orang yang tidak punya aktivitas berlebih, itu cukup 0,04 kali berat badan, dikalikan berat badan akan ketemu angka liter. Itulah Hmm. kebutuhan air putih selama 24 jam. Kemudian Oh. bagaimana kita membersihkan badan kita, bagaimana kita mencuci tangan, masuk ke rumah tidak langsung masuk kamar, kita mesti bersih-bersih dulu, seperti itu ya. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Misalnya Ya. buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Nah, vitamin E ini meningkatkan antibodi, vitamin E, vitamin C meningkatkan antibodi, Antibody ya. dan bisa juga ditambahkan madu atau pemanis alami, Pemanis bukan alami. pemanis buatan. Karena pemanis buatan itu malah bisa menjadi penyebab radang dan tetap harus diingat jumlahnya. Kemudian bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Kemudian Hmm. yang ketiga tadi ya, mengurangi paparan virus, yang kedua adalah mengkonsumsi nutrisi bergizi gitu ya, bersenyawa aktif yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kurangi apa namanya kerumunan umum, maksudnya kita pergi ke kerumunan banyak orang seperti itu. Ya kita menjaga keluarga kita dari kerumunan orang. Makanya Dari kerumunan orang. self isolation yang sekarang dilakukan adalah merupakan langkah-langkah yang baik yang mari kita taati bersama tanpa menggerutu, tanpa Menggerutu. tapi justru kita mendukung, kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk para medis dan medis yang benar-benar mereka berjuang, tidak mengumpat tapi sebaliknya kita juga berupaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan hidup yang sederhana dan biasa saja. Mantap, lengkap banget nih dok. Tapi itu memang yang tadi sudah dok Prapti sebutkan, banyak yang nggak tahu masalahnya. Yang mana nih? Yang apa sih tadi yang untuk mendapatkan pemikiran yang utuh tadi, Mm-mm. itu tuh banyak yang nggak tahu kan tentang bagaimana si virus ini berkembang, terus kenapa kita harus libur dua Mm-mm. minggu kan? Emang pada tahu gitu kenapa Mm-mm. kenapa alasannya libur 2 minggu tiba-tiba dikasih tahu libur aja gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Jadi tadi langkahnya apa tuh dok? Ada 3 ya? Coba diulangin tadi Ya, panjang banget oke. poinnya. Yang pertama, kurangi paparan virus Kurangi paparan dengan virus hidup sehat. dengan hidup Ya, hidup sehat sehat. itu antara lain yang sudah beredar itu kan cuci tangan, gitu ya. Aha. Nah, cuci tangan, terus menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh, cuci tangan. Kemudian yang kedua, menaikkan antibodi dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang alami.
meningkatkan antibodi dengan mengkonsumsi makanan yang alami ya dok. Harus banget nih makanan alami dok. Betul. Oh ya dong, harus. Wajib Oke. hukumnya. Wadaw, wajib saya hukumnya. Oke, kemudian yang ketiga tadi, yang ini ya, yang anjuran pemerintah itu ya, melakukan self isolation itu ya. Iya, betul. Ikuti anjuran pemerintah. Ikuti anjuran pemerintah, Mama. Tolong, kalau misalnya liburan anak-anaknya bukan berarti nggak sekolah, malah boleh jalan-jalan ya, Mak ya. Iya. Malah liburan ke mana-mana. Oke, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari virus corona, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, sekarang fungsi kita mau berbicara ke ranah herbalnya nih. Nah, Mm-mm. resep herbal seperti apa sih yang kita butuhkan untuk menjaga diri dan meningkatkan imunitas tadi supaya kita kebal atau apa ya disebutnya? Lebih tahan lah ya. Benar, kebal ya, lebih Mm-mm, tahan mm-mm. dari virus Enggak corona. kebal, tapi Oh, lebih beda. tahan. Kalau kebal itu belum tentu, Oh gitu karena ya. kita tidak tahu apa saat itu kita sekuat apa, selemah apa. Oke, Tapi ketika kita pun kena, itu kita sudah berjaga seperti itu ya. baik. Eh, kita semuanya nggak ada yang kebal sih sama virus, kecuali kalau sudah pernah sakit, itu baru Oh, dikatakan kebal. Kalau kita belum pernah terkena, kita nggak bisa mengatakan kebal. Karena oke, namanya oke. kebal berarti kita sudah punya antibodi. Oh iya, I see. Kalau kebal udah punya antibodinya Mm-mm. ya, Dok. Ya berarti ini Betul. resep herbal apa yang bisa membuat kita lebih tahan dari virus corona. Iya, Begitu ya redaksinya yang lebih tepat ya, Mak. iya, iya. Oke, Heeh. baik. Jadi Jadi gimana? ya, yang penting adalah kita paham bahwa virus corona nggak ada obatnya. Oke, Itu harus paham dulu. Sehingga ketika kita mengkonsumsi herbal atau rempah-rempah, itu bukan obat untuk menangkal virus corona, baik. tetapi rempah-rempah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, supaya ketika kita berperang, kita sudah punya kekuatan Sudah punya seperti itu. Nah, senjatanya. Bukan soalnya senjata. akan beda konsep kalau orang menganggap ini obat corona. Bukan, I bukan sama see. sekali. Ya, ini bukan obat tapi untuk meningkatkan imunitas dari corona Iya, ya. betul. Baik. Meningkatkan imunitas tubuh kita untuk menghadapi corona. Corona. Oke, siap. Jadi apa nih? Ada resep kah dari Mak Prapti Iya. untuk Jadi kalau mau berbicara resep, itu ada waktu teman-teman pada heboh gitu kan mendapatkan resep, kemudian dokter ini betul nggak? Lalu saya cari satu buku, itu ada 219 macam tanaman obat yang berfungsi sebagai memiliki zat aktif ya senyawanya memiliki aktivitas antivirus. Dan di Oke. Indonesia itu sangat banyak. Tidak hanya jahe, kunyit, temulawak, walaupun ada yang pro dan kontra ya, tetapi saya mengatakan ini adalah konsepnya adalah rempah-rempah atau jamu, Oke. bukan ekstrak. Ya, karena kalau kita berbicara jamu, Mhm. rimpang, jahe, berarti tidak hanya berbicara zat aktif gingerol misalnya, karena di sana banyak sekali zat aktif. Kemudian kurkumin, kurkumin itu ada di temulawak dan kunyit. Nah, zat-zat aktif yang ada di sana, di rempah-rempah itu, pasti mereka punya kekuatan anti radang atau anti inflamasi. Oke. Sehingga peradangan di dalam tubuh kita diatasi dulu oleh mereka, sehingga daya tahan tubuhnya meningkat. Seperti kayu manis, kapulaga, lada, lengkuas, cengkeh, kemudian rempah-rempah yang lain, adas, Ada. kemudian star anis atau peka, atau bunga Mhm. bintang, itu semuanya mengandung senyawanya punya aktivitas antivirus. Yang Oke. artinya sebenarnya ketika kita konsumsi, kekuatan anti radangnya sudah sangat kuat. Ketika kita apa namanya mengkonsumsinya, tentu kita juga ingat karena herbal itu bukan segalanya. Ingat Mhm. makanan yang kita makan. Ingat bahwa tubuh kita juga perlu bergerak. Yang biasa senam atau yoga, yoga juga bukan segalanya. Karena kalaupun hanya yoga tidak diikuti makanan juga tidak berfungsi. Dan satu lagi,
waktu tidur. Waktu Kurang tidur. tidur itu membuat tubuh kita stres dan stres tadi sama, hormon kortisolnya naik. Jadi pembuluh darahnya jadi mencekam ya, mengkeret atau sih kontraksi seperti itu sehingga oksigenasi ke seluruh tubuh kita, organ-organ tubuh kita tidak Tidak optimal. optimal. Nah, kalau pendengar Emak Setrong memahami hal ini, itu kita akan happy, kita akan lebih tenang. Oh, ternyata ini yang saya berbicara di konteks yang tidak ada penyakit ya, karena ada Oke. catatan juga untuk teman-teman yang lain yang punya penyakit. Misalnya seperti kopi, ternyata kopi dan teh itu termasuk golongan herbal yang senyawa aktifnya memiliki aktivitas antivirus. Begitu. Tentu dengan takaran ya, dengan takaran yang benar, karena saya selalu mengingatkan bahwa kehidupan kita itu dimulai dari hal-hal yang wajar, dari makanan-makanan yang sehat. Kemudian ketika kita mau makan, tentu kita termasuk herbal, kita mesti mengenal 3J 1C. Apa itu Apa tuh? 3J 1C? Nah, Ya, J yang pertama, itu kita mesti kenali jenis tanaman obat atau jenis rempah. Jangan mhm. sampai keliru, itu penting sekali. Kemudian J yang kedua adalah jumlah atau dosis atau takaran ya. Karena takaran kita masing-masing berbeda-beda loh. Berat Oke. badan sekian atau hidup di mana itu juga berbeda. Kemudian J yang ketiga adalah jadwal atau kapan minumnya. Hampir semuanya semua herbal diminum 1 jam sebelum makan. Tetapi kalau ada gangguan lambung diminum 2 jam setelah makan. Kemudian 3J 1C adalah cara mengolah. Cara mengolah. Nah, ketika berbicara cara mengolah, itu banyak sekali yang bertanya kepada saya, dokter, kalau misalnya rimpang diseduh boleh nggak? Atau mesti direbus? Atau mesti diapakan seperti itu kan? Mhm. Nah, ada catatan-catatan, ada cara-cara merebus sesuai dengan bentuk dari rempah-rempah. Yang paling umum, kemarin ada yang bertanya kepada saya, dokter, boleh nggak rimpang seperti diseduh di air dingin atau air hangat? Lalu saya bilang, boleh saja dengan catatan yakin bahwa rimpang-rimpang itu sudah steril atau sudah bersih. Mengapa saya berbicara demikian? Karena yang namanya rimpang seperti kunyit, temulawak, jahe itu kan hidup di tanah Di ya. tanah, iya Hidup di benar. tanah, kemudian kita ambil, itu kotor atau kita beli di pasar. Hmm. Kalau pendengar emak setrong pergi ke pasar, pilih tempat penjual rempah yang terang. Oh, Kita bisa memilih rempah yang tidak busuk dan tidak berjamur. Itu penting sekali. Karena kalaupun misalnya kita sudah terlanjur, maka kita mesti yakin bahwa kita membersihkan itu harus benar-benar bersih. Nah, oke. ketika dibersihkan itu ada yang berpendapat, dokter harus dikupas atau tidak? Nah, Nah, kalau mau berbicara tentang manfaat, hanya dikerik saja. Tapi kalau oh, berbicara tentang kebersihan harus dikupas. Kita tidak tahu setelah dikupas itu apakah ada zat-zat yang kotor yang masuk gitu kan melalui pori-pori kulit dari rimpang-rimpang tersebut. Sehingga saya lebih menganjurkan kalau rimpang-rimpang itu diseduh dengan air panas mendidih atau lebih bagus lagi direbus. Karena keuntungannya dua. Kalau direbus, yang pertama steril, yang mhm. kedua zat aktifnya atau senyawa aktifnya bisa keluar. Bisa keluar ya. Lagian lebih berasa juga sih dok, kayaknya kalau misalnya direbus Iya. gitu kan, kayak jahe lebih keluar rasanya daripada cuma diseduh. Loh? Ya, betul sekali. Iya. Jadi intinya berarti bukan rimpang aja, herbal yang berfungsi untuk melawan peradangan atau virus itu yang tadi Mak Prapti sebutkan ya. Jahe yang Iya, mengandung kurkumin ya tadi. jahe Kurkumin, gingerol. gingerol. Oke. Panjang banget dan gue bingung. Oke, intinya eh kayak ini emang butuh kelas khusus ya, bener ya, Mak ya. istilahnya istilahnya baru-baru soalnya. Jadi apa tadi herbal yang berfungsi untuk melawan peradangan. Iya.
untuk mengatasi peradangan, Mak. Untuk mengatasi peradangan. Baik. Iya. Nah, kapan nih resep ini perlu dikonsumsi? Dan siapa saja yang perlu mengkonsumsi, maksudnya herbal-herbal yang tadi disebutkan oleh Mak Prakti supaya tidak terjadi peradangan? Kapan dan Iya. siapa saja? Jadikan Apakah anak kecil jadikan boleh? rempah-rempah. Sudah boleh Kenapa? mengkonsumsi? Anak kecil kayak anak-anak. Oke. Baik. Sebenarnya mengkonsumsi rempah-rempah atau di Indonesia dikenal dengan minum jamu adalah budaya nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Kenapa Hmm, mereka bisa bertahan? Karena mengkonsumsi rempah-rempah. Zaman dahulu tidak ada obat pun mereka juga bisa sehat ya, karena yap. mereka menggunakannya adalah apa namanya sebagai minuman sehari-hari. Mulai kapan Nah, anak-anak boleh mengkonsumsi ketika mereka sudah tumbuh organnya menjadi kuat. Misalnya mulai umur 2 tahun. oh Umur per 0 dua sampai 1 tahun. tahun itu rempah-rempah bisa dimasukkan ke dalam makanan Oh, I ya. see. Jadi bukan bulat rempah-rempah seperti itu. Nah, Oke. oh ya, sebelum menjawab semuanya, saya akan mencoba untuk membantu para pendengar Emak Setrong bahwa rempah-rempah itu punya 5 fungsi. Ya, sebelum Oke. saya melanjutkan ya. Yang Baik, baik. pertama adalah fungsi sebagai kulineri atau Oh, sebagai bahan makanan, ya kan? betul Jadi kalau sekali. anak-anak tidak berupa jamu tapi dimasukkan ke dalam makanan, Iya. ya. Rendang ya, Mak ya? Kemudian yang iya, betul. Kemudian yang kedua adalah fungsi aromatik. Misalnya Aromatik. seperti minyak minyak kayu putih. Itu kan juga rempah-rempah juga kan, Oh, berasal kayu dari putih tanaman masuk kayu rempah putih. ya? Ya, karena itu kan berasal dari daun, suling seperti itu. Kemudian yang Baik. ketiga adalah berfungsi sebagai medisin atau sebagai obat. Medicine. Nah, Oke. inilah yang seringkali orang memakai sebagai obat, benar-benar sebagai obat karena memang menyembuhkan seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat adalah kosmetik. Kita tahu Kosmetik. bahwa rimpang-rimpang itu juga bisa dijadikan kosmetik. Misalnya Ya. seperti beras kencur, bedak dingin, dan Ya, betul, menghaluskan betul. kulit seperti itu ya. Yap. Kemudian yang kelima adalah C-nya yang kelima adalah coloring. Jadi bisa Coloring. memberikan warna. Kunyit bisa memberikan warna untuk nasi kuning. Kembang Oh. telang bisa memberikan warna untuk nasi biru. Seperti itu ya. Nah, Oh, ya, jadi ya, ya, ketika ya, kita ya, ya. tahu bahwa rimpang-rimpang itu punya manfaat yang banyak, maka kita lebih mudah menjelaskannya. Oke. Misalnya untuk anak-anak berupa makanan, nasi kuning, kemudian ada santannya, sehat, ada daun salamnya, ada lengkuasnya. Itu rempah-rempah yang dimasukkan sebagai bahan kuliner. Itu Benar, juga benar, makanan benar, sehat, benar. Enak lagi ya? seperti itu. Iya. Kemudian aroma, misalnya aroma kayu manis yang direbus misalnya. Yap. Itu memberikan aroma segar. Ketika diminum kita hirup, kita juga menjadi lebih nyaman, rasanya enak, kita menjadi lebih sehat. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau kosmetik mungkin lebih spesifik lah ya. Ya, Kemudian betul. kalau coloring ya kita memakai warna-warna alam ini untuk memberikan warna-warna pada makanan kita, itu semuanya sehat. Nah, ketika syarat-syarat sehatnya itu 05P tadi ya, Mhm. hindari apa namanya, pemanis buatan, hindari pewarna buatan, hindari penyedap rasa, hindari pengawet, hindari pangan dengan pestisida. Itu adalah dasar fondasi hidup sehat kita. Iya. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi, oke kita belanja jahe, kita belanja lada, kita belanja apa, tapi di Tapi rumah penuh kepulan asap rokok, apa kata dunia? Ya, kita mengkonsumsi herbal-herbal untuk anti peradangan, tapi aha. kita juga menghirup atau mengkonsumsi makanan-makanan diawetkan yang menjadi pemicu peradangan. Mana yang kuat, dia yang menang. Siapa yang tahu? Diri kita sendiri. Oke, kembali kita ke topik ya. Kapan Baik. mulai? Bisa mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Nah, ini Oke. yang perlu dipahami dengan benar. Karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi seperti resep yang dianjurkan. Mengapa saya tidak menjawab resep ini betul nggak, resep ini betul nggak, resep ini betul nggak? Atau misalnya ada orang-orang atau teman-teman yang menanyakan satu resep, cocok atau tidak? Cocok atau tidak itu adalah proses. Mhm. Karena
lebih baik kita mencoba sedikit demi sedikit, setelah itu di tubuh kita cocok atau tidak. Itu memang kok ribet banget sih? Kalau mau umum nggak apa-apa, silahkan dicoba. Kalau sehat. Bagaimana kalau saya menganjurkan, oh ya, Bu, nanti untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Ibu makan bawang putih ya. Setelah makan bawang putih, lambungnya sakit. Nah, berarti kan dia Ya, harus kenali dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa mengkonsumsi bawang putih, misalnya begitu. ya, Nah, ya, oleh ya. karena itu, sebenarnya ini adalah sebuah pembelajaran kehidupan yang perlu keluarga-keluarga mengerti. Jadi tidak sembarangan, oh orang mengatakan, oh itu jamu di sana kata itu bagus, coba, dicoba, semua dicoba tanpa tujuan. Nah, kita itu siapa? Kita adalah manusia yang bisa berpikir, manusia yang bisa memutuskan, dan yang pertama harus mengenali diri sendiri. Begitu, Mak Fuad. Wah, jelas banget. Tapi memangnya nggak ada ya, Mak ya, resep yang berlaku untuk umum, maksudnya aman untuk semuanya, aman untuk lambungnya juga, aman untuk ya semuanya lah gitu. Apa kayak jahe gitu emang ada yang nggak aman juga kah, Mak? Ada. Jadi resep yang aman adalah yang pertama kita yang umum ya, Ya yang itu umum. rimpang-rimpangan itu sangat baik untuk saluran cerna. Misalnya jahe. Oke, saya kasih resep ya. Ada jahe, ada kunyit, kemudian bisa juga aromanya ditambah kayu manis, kemudian aromanya ditambah lagi dengan daun pandan, ditambah lengkuas. Itu sangat baik sebagai anti radang secara umum. Oh, Ya, jadi jahe, daun kunyit. salam, mm-mm. Daun salam dan kunyit sangat baik untuk lambung, ya kan? Mm-mm. Kemudian daun pandan bisa mengurangi dia bersifat anti nyeri. Kemudian Oh, lengkuas baru juga tahu. sangat baik untuk anti nyeri. Daun Seperti pandan biasanya itu. buat bubur kacang ijo aja. Iya, betul. Itu berupa kuliner kan? Iya, Berarti kan iya, iya. tanaman obat yang berfungsi sebagai kuliner. Kalau sebagai medisin, dia bisa mengurangi nyeri sendi. Oh, alah, ternyata ada juga fungsinya ya selain untuk pewarna, Iya, pewarna alami betul. gitu kan dan Iya, pewangi, pewangi untuk kayak iya. bubur kacang. Mantap, Mm-mm. mantap. Waduh, ini kayaknya perlu belajar detail ya, Nah, supaya bisa kenal gitu masing-masing apa ya tanaman itu punya fungsi sendiri-sendiri ternyata. iya, betul. Oke, tadi kita sudah tahu kapan resep ini harus dikonsumsi, siapa saja yang sudah bisa mengkonsumsi apa sih herbal-herbal tadi. Sekarang ada hal lain yang bisa diupayakan nggak selain mengkonsumsi herbal supaya kita bisa lebih kuat. Sebenarnya tadi udah dibahas sedikit ya, tapi mungkin bisa disinggung Iya, iya. lagi. Mm. Yang pasti kita mesti punya budaya hidup sehat ya, budaya Mhm. makan, kemudian bergerak kita sebagai manusia, kemudian istirahat, makan dan minum cukup seperti itu. Dan yang pasti mengelola stres. Mengelola Nah, mengelola stres. stres ini yang seringkali tidak disadari oleh kita semuanya. Sedikit-sedikit panik itu numpuk paniknya. Nah, itu memang perlu apa ya, perlu kesadaran diri bahwa lebih baik saya akan bersikap seperti ini, lebih baik saya akan begini, seperti itu. Jadi mengerti langkah-langkah sendiri untuk bisa menjaga tubuh apa ya, tubuh menjadi lebih kuat lagi. Apalagi Baik. dengan pemahaman yang benar seperti itu ya, dengan pengertian yang benar. Maka kita stres itu yang bisa mengendalikan kita sendiri kan, Benar, benar. bukan orang lain seperti itu. Sebenarnya kuncinya di situ. Hmm, ini stres ini berhubungan dengan mental health gitu ya yang sekarang lagi Iya. sering disuarakan juga nih ya, Mak, akhir-akhir ini. Mm-mm. Oke, jadi materi ini kita udah beres nih ya kayaknya, Mak, Mm-mm. tentang bagaimana cara kita bukan menangkal ya, tadi berarti tapi memperkuat diri agar Iya, bisa gimana? Redaksi bisa memperkuat menghadapi. bisa menghadapi. Nah, memperkuat diri agar bisa Iya, menghadapi virus corona. Seperti iya itu. betul. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya, Mak ya. Mm-mm.
Oke, di sini udah ada 3 pertanyaan dari followers Mak Strong. Cie. Yang pertama ada dari Mak Ajeng. Mak minta resep herbal untuk ningkatin imun. Ini mau Iya, dijawab satu-satu atau dibaca semua boleh dulu? dibaca semuanya, barangkali ada yang sama ya. Oke, siap. Itu tadi pertama dari Mak Ajeng, yang kedua dari Mak Eza. Resep ala Jokowi itu ampuh nggak sih dok? Katanya. Oke, yang ketiga dari Mak Nina. Resep-resep JSR bisa menangkal corona nggak mom? Katanya. Oke, itu 3 sih. Kayaknya udah kejawab semua dari diskusi kita Iya ya. sebenarnya ya udah tadi udah panjang Iya, lebar jadi sebelumnya. mesti sama 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 persepsi dulu ya, sama Oke. persepsi bahwa herbal-herbal itu bukan untuk menangkal, tetapi menguatkan imun. Kayaknya pertanyaan Mak Ajeng udah tepat ya, menguatkan Oke. imun. Dan Menguatkan imun. seperti jahe. Jadi begini, kalau kita mau mencoba rempah-rempah, coba aja bumbu dapur yang ada di dapur kita itu semuanya, hampir semuanya bersifat anti radang dan yang akhirnya bisa menguatkan daya tahan tubuh kita, seperti itu. Seperti jahe, lengkuas, kayu manis, daun salam. Silahkan dicoba. Daun salam 2 lembar, daun pandan 2 lembar, kayu manis 1 jari, lalu jahenya 2 jari. Silahkan dicoba. Itu Itu diapain ya. tuh, Mak? Eh, Rebus? direbus, direbus. Ya, Direbus berapa lama? saya saya merekomendasi kalau membuat rempah-rempah seperti ini direbus. Karena sekali lagi tadi di awal saya Ya, sudah bilang, steril ya. kecuali untuk sterilisasi, Mhm. meningkat senyawa aktifnya lebih banyak keluar. Nah, Oke. ini yang memang perlu dipelajari supaya tidak asal cemplung-cemplung gitu loh. Jadi misalnya Baik. seperti kayu manis kan keras kan, maka dia harus diubah di kayu manis itu harus direbus duluan, setelah mendidih baru yang basah dimasukin. Apa tuh Nah, yang dengan basah? air 1 liter, lalu setelah itu yang basah-basah dimasukin, apinya kecilin, terus biarkan 15 menit. Baru Oke. tunggu hangat, lalu diminum. Jangan lupa pancinya ditutup dan kasih lubang dikit supaya nggak meluap. Kasih Satu lubang lagi dikit. bisa ditambah kapulaga. Kapulaga. Kapulaga sangat baik untuk mengurangi batuk. Nah, kita kan tadi sempat singgung kan, misalnya hari pertama bersin-bersin, hari kedua pilek, mungkin juga bisa batuk. Itu Mhm. bisa diatasi dengan kapulaga dan Kapulaga. rempah-rempah yang tadi saya sebut. Ya, baik. Ih, mantep nih dapat resep nih dari Dok Prapti. Uh. Jadi tadi apa kapulaga, kemudian daun salam, kemudian apa lagi, Dok? Mm-mm. Daun Coba pandan. itu jenisnya, itu baru jenisnya kan, ingat Aha. jumlahnya ya, ingat dosisnya ya. Oh iya, dosis. Tapi tadi udah disebutin. Daun salam Udah. 2. Daun salam Mm-mm. 2. Kemudian kapulaganya segimana? Kalau kapulaganya 5 sampai 10 tergantung dari kekuatan yang minum. Kan kadang-kadang ada juga yang, aduh aku kebanyakan gitu kan. Kalau saya 10 berani. Dan jangan Oh, lupa sebelum direbus kapulaganya dibuka ya, dikeprek dulu supaya bijinya keluar. oke. Kapulaga 5 sampai 10 ya. Berarti apa sih kapulaga tuh Mm-mm, rasanya mm-mm. pedes ya? Sriwing-sriwing. Sriwing, sriwing. Mentol, mentol. Iya. Oke, berarti kapulaganya 5 sampai 10, kemudian daun salam tadi 2 biji ya. Mm-mm, Daun mm-mm. salam 2 Dua biji, lembar. 2 lembar. Sorry, nggak biasa menyebutkan. Kemudian daun Ini pandan, emak biasa di dapur nggak tuh? aku biasa di dapur kok, tapi ya gitu deh. Kemudian apa? Daun pandan, Mak. Mm-mm, 2 lembar. Daun pandannya 2 lembar, jahe ya tadi ya. Iya, jahenya 2 jari. Jahe 2 jari sama kayu manis, aku ingat 1 jari. Mm-mm, Kayu manis 1 jari. mm-mm. Oke, baik. Mak, ini boleh ya kita publish resepnya nanti? Boleh, Baik, tapi siap. sekali lagi dengan redaksi yang benar ya. Oke, nanti di ini dulu. Oke, siap.
Mantap, dapat resep. Kemudian yang kedua tuh, Mak, resep ala Jokowi katanya. Oh ya mantap lah. Itu yang jelas ini ya pemahamannya ya, bukan menangkal virus. Itu Oh terus ya, harus ditekankan. itu harus di ini terus ya, bukan menangkal. Berarti ini redaksinya tadi Mm-mm, salah ya. Untuk mm-mm, meningkatkan imunitas agar bisa menghadapi. mm-mm, Oke, baik. Berarti itu ya, tadi resep ala Jokowi itu mantap ya, Mak ya. Kemudian sama ini mm-mm. juga hampir-hampir mirip sih, resep-resep JSR bisa menangkal. Ya, menangkal lagi nih, menghadapi virus enggak? Iya, sebenarnya sekali lagi ya, di awal saya sudah bilang, herbal itu bukan segalanya. Kita boleh menggunakan resep-resep dan tetap ingat bahwa kita masih perlu makan, kita perlu banyak vitamin dari buah dan sayur, kita perlu tidur, kita perlu bergaul juga dengan orang lain. Kan kita nggak mungkin sendirian hidup sendirian, oh nggak mau ketemu orang, mengisolasi diri, nggak bisa juga gitu loh. Baik. Kadang-kadang kita perlu juga orang yang berseberangan pendapat dengan kita supaya kita lebih asah. Nah, kalau kita sudah punya pemikiran, kadang-kadang kita suka nggak suka misalnya ketemu orang, "Oh, ini orang pasti begitu." Tapi sebenarnya kalau kita berpikir positif, oh ternyata dia sedang mengasah aku gitu loh. Mengasah Mhm. kesabaran, mengasah apa ya, berpikir. Itu kita kalau berpikir positif tuh hormon kortisolnya yang keluar bukan kortisol tapi endorfin. Endorfin itu hormon yang meningkatkan daya tahan tubuh gitu loh. Jadi sangat sangat bertolak belakang ya ketika kita menghadapi seperti ini. Kita happy, happy-nya bukan happy bersorak-sorai karena corona karena libur bukan, tetapi kita bisa dikoreksi. Oh, mungkin pola hidup yang kemarin apa namanya harus diperbaiki. Oh, mungkin kemarin nggak pernah cuci tangan, sekarang bisa cuci tangan. Oh, yang kemarin nggak pernah kenal herbal, sekarang kenal herbal. Yang kemarin nggak pernah minum jahe, sekarang minum jahe. Tapi bener nggak, Cara seiring dengan tingkat kesadaran kesehatan, apakah hanya minum jahe karena ada wabah seperti ini, atau nanti berikutnya, saya punya pengharapan berikutnya. Kan seterusnya kemarin ya. juga ada yang mengeluh, kok sekarang susah cari gula, dalam hati saya bersyukur. Kenapa gula? Soalnya Supaya rafinasi ya. iya, sama kalau kita mengkonsumsi gula untuk apa sih? Kadang kita cuman berat di taste aja gitu loh. Oke, baik. Baik. Oke, Mak. Q&A udah beres. Sekarang mungkin bisa dikasih kesimpulan dari segala obrolan kita yang sudah panjang dari tadi. Iya, tetap tenang, tidak perlu panik, tidak perlu galau. Hidup wajar seperti biasa. Kalau sekarang ada informasi kita mesti apa ya namanya di rumah ya di rumah nikmati. Mungkin ini adalah kesempatan kita rekonsiliasi dengan pasangan, dengan anak-anak. Mereka juga bisa lebih akrab seperti itu ya. Ada hal-hal yang mungkin akhirnya kita merekonsiliasi di dalam keluarga. Walaupun ada Hmm, banyak hal-hal yang memang harus dikerjakan, tetapi akan berbeda suasananya kalau kita ada di dalam keluarga. Dan kalau kita apa namanya sakit, udah tinggal aja di rumah, nggak perlu jalan-jalan kemana-mana, karena kita lebih baik melindungi diri kita sendiri dari penyakit yang di luaran sana. Jangan panik aja udah, dan hidup berkeseimbangan itu hidup saja. berkeseimbangan. Jangan panik, hidup berkeseimbangan ya, Mak ya. Iya. Baik. Terakhir nih, kalau misalnya mau menghubungi Mak Prapti, kemana, Mak? Mm-mm. Siapa tahu mau konsultasi kan? Iya. Silakan aja buka Instagram Herbal Medicine Class. Di sana ada nomor kontaknya di link bio. Mhm. Memang di sana ada program kelas gitu ya. Oke. Bisa juga di sana nanti atau DM nanti juga bisa kita bisa kontak-kontak sih. Nah, ini boleh kali Pendengarnya di Mak Seterong ini mereka rata-rata semua follower Instagram atau bagaimana nih? ya pendengarnya Instagram sih. Sekarang masih banyaknya dari Instagram. Oke. Ya, jadi ke Instagram eh, Herbal Medicine Class ya, berarti, Dok. Mhm, mhm. Iya. Ini boleh kali dijelasin ini emang Mak Prapti buka apa sih di Herbal Medicine Class? Jadi Oh ya, penasaran gue Herbal sekalian aja Medicine Class nanya. adalah sebuah program. Heeh.
Herbal Medicine Class adalah sebuah program edukasi untuk keluarga. Untuk Oh, mengapa keluarga? Karena keluarga adalah institusi terkecil tapi terkuat. Ketika keluarga mantap. sehat, maka bangsa akan kuat. Kemudian Wadaw. kita akan belajar. Kenapa? Ya, mantap, Mak. Iya. Nah, pendidikan itu dimulai dari keluarga, bukan dari sekolah. Bagaimana seorang ayah dan ibu mendidik anak-anak itu pasti mulai dari anak-anak sejak kecil. Dan kami sangat concern dengan kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga, kesehatan Wow. spiritual. Ketika kita berbicara kesehatan spiritual, bukan berbicara tentang agama, tetapi secara keseluruhan kita adalah manusia ciptaan, ada pencipta kita yang maha kuasa, sehingga kita menyadari betul bahwa tidak ada yang mutlak, maksudnya kalau oh ini resepnya apa pasti sembuh gitu-gitu tuh nggak ada gitu. Ya, Karena ya, ya, upaya ya, itu kan ya. harus dilakukan banyak banyak apa banyak sisi seperti itu. Hmm, Kemudian kita juga belajar intelektual. Intelektual itu adalah belajar tentang tanaman obat, manfaatnya apa. Kemudian skill. Skill itu lebih kepada ke workshop ya, keterampilan kita. Sehingga ketika di dalam kelas kita membantu untuk peserta to know, mengerti apa itu herbal, mengerti apa itu sehat, bagaimana dengan keluarganya. Kemudian to do. To do itu melakukan sesuatu program yang sudah kita sarankan. Misalnya bagaimana dengan hidup 05P, bagaimana pengenalan 3J1C-nya. Setelah itu bisa menjadi tubi. Tubi itu bisa menjadi penyehat di dalam keluarganya. Kalau misalnya ada peserta yang ingin apa namanya meningkatkan keterampilannya, kemudian dia menghasilkan sesuatu, kita juga nanti akan bimbing supaya memiliki apa ya bisa kalau misalnya menambah income, mereka bisa berkreasi, kita juga bisa bantu untuk apa ya difasilitasi supaya di dalam keluarga Herbal Medicine Class itu saling mengisi dan saling memenuhi kebutuhan antar mereka. wah, luar biasa sekali. Ini cocok banget ya buat emak-emak yang menjadi fondasi sebuah keluarga gitu kan. Mm-mm. Siapa tahu mama ada yang mau ikutan kelasnya. Boleh di-share kelasnya. Halo, Ya, gimana? boleh di-share harga Boleh. kelasnya Oh ya, eh atau kontak mak? harganya sangat kontak. Oh ya, kontaknya di WA 0812 Hah? 1962 1962. 0678. Baik. Dan ada harga spesial sekali. Ini adalah kelas yang keempat. Wow. Harganya jauh lebih terjangkau dari kelas-kelas sebelumnya. Bukan berarti mau membedakan, tetapi justru sebaliknya. Inginnya semakin banyak orang sehat, semakin banyak orang pinter, dan semakin banyak orang yang tidak termakan hoax. Wow. Berapa tuh? Harga normalnya, harga normalnya 350, tapi ada early bird 150 sampai 28 Maret. Kelas ini akan berlangsung tanggal 2 April, Mak. Bentar, ini offline atau online? Online, Oh, online. online. Ya, mantap ya. Kalau misalnya online berarti kan pendengar dari mana aja bisa apa namanya? Mm-mm, Bisa join. mm-mm, mm. Oke, Dan baik. kami pun juga menolong peserta untuk dibantu tuduh dengan kami mengirim starter kit. Starter kitnya berupa Simplicia, kemudian ada biji juga yang ditanam. Simplicia itu adalah tanaman atau daun yang dikeringkan yang nanti bisa diseduh berupa teh, Oh, baik, daun-daunan. baik. Tadi baru mau nanya simplesnya apaan gitu. Gue nggak ngerti istilah-istilahnya. Oke, ya ampun udah lengkap banget nih ya penjelasan dari Mak Prapti, luar biasa. Terima kasih banyak, Dok, Mak Dok. Sama-sama untuk kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan pendengar Mak Setrong tambah pinter ya. Amin, amin nih. Kita berharap banget karena memang Mak Strong kan dibikin supaya bisa memperkuat keluarga-keluarga sama sebenarnya ya visinya dengan visi dari herbal medicine class gitu. Karena kita kan biasanya yang menjadi tombak sebuah keluarga itu kan mak-maknya gitu kan, Mak. Makanya Betul-betul. kita ingin dari Mas Strong itu pengen mengedukasi gitu, Cek. Oke, sekali lagi terima kasih. Tadi udah ya berarti.
Apalagi Iya, nih, sama-sama. Terima kasih kembali. mudah-mudahan ilmunya bisa kepake sama emak-emak. Nanti kita share juga nih resep dari Mak Prapti. Ya, Oke, mungkin cukup sampai sekian ya interview kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar Mas Strong semua agar bisa menghadapi memperkuat diri untuk menghadapi virus corona. Akhir kata, semoga mama di sana bisa menjaga diri dan juga keluarga dan eh, bisa menghadapi liburan ini terbebas dari virus corona. Terima kasih. Masya sekalian, makasih banyak ya udah dengerin episode podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat emak-emak semua. Jangan lupa share ke emak-emak lain ya. Dan tetap jadi emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bye Masyai.